Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 90. Zhang Wendiao dikirim ke sel, dan pria itu ditahan selama 2 hari, dan akhirnya mendapatkan kembali energinya sedikit. Saat dia menghela nafas di dalam sel, dia melihat Huang Bingwen datang. Huang Bingwen menghela nafas dan berkata, "Tuan Guru, mengapa Anda pergi ke Menara Songyue tanpa alasan? Sekarang Anda dalam masalah, apa yang harus Anda lakukan?" Liang membawa orang ke kantor pemerintah daerah setiap hari, memberikan segalanya tetapi tidak memberikan apa-apa. Faktanya, dia hanya membakarku untuk memanggangku. Dalam beberapa hari terakhir, saya mendengar desas-desus di jalan bahwa saya tidak mementingkan diri sendiri dan harus menghukum Anda dengan berat untuk meyakinkan orang-orang di seluruh wilayah. Ketika Zhang Wendiao mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana dan berkata dengan cepat, "Tuan, ini disebut memaksa opini publik. Metode mereka sangat bagus, tetapi mereka membunuh orang tanpa darah. Saya setia kepada Anda, Tuan. Jika Anda melakukan apa yang dikatakan orang-orang tidak bermoral itu, bukankah itu akan membuat Anda merasa kedinginan? Siapa yang akan bekerja untuk Anda di masa depan?" Huang Bingwen tidak berkata apa-apa, hatinya benar-benar kacau. Dari sudut pandang emosional, Tuan Guru telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan telah bekerja keras tanpa imbalan apapun. Tapi sekarang Zhang Wendiao membuat masalah di luar, dan semua orang di daerah itu tahu bahwa dia adalah pejabat yang jujur. Jika dia tidak berurusan dengan Zhang Wendiao, dia khawatir dia tidak akan bisa bertanggung jawab. Faktanya, Huang Bingwen dan Liang tidak memiliki permusuhan di masa lalu dan tidak memiliki permusuhan akhir-akhir ini. Yang pertama adalah insiden Payung Wanmin yang menyebabkan dia dipindahkan ke pusat pemerintahan, dan ada lebih sedikit cara untuk menghasilkan uang. Ini salah satunya. Yang kedua adalah Liang adalah menantu dari keluarga terkenal, dan kekuatan keluarga ibunya tidak sesuai dengan King Liu ini, yang dapat dianggap sebagai dua kubu. Selama Liang bisa tersiksa, keluarga ibu mertuanya tentu akan senang mendengarnya, dan mungkin mereka bisa mendapatkan promosi resmi sendiri. Siapa yang tahu bahwa hanya beberapa hari setelah tiba di daerah tersebut, Tuan Guru atau penasehatnya dipukuli seperti kepala babi, dan dia terpaksa membunuh kerabatnya demi keadilan. Melihat Huang Bingwen tetap diam, Zhang Wendiao diam-diam berteriak, dia tahu temperamen tuannya. Manusia adalah hewan yang egois, dan Huang Bingwen adalah yang paling egois dari keegoisan. Jika ada masalah, dia terutama suka menyalahkan bawahannya. Tampaknya hakim daerah ingin mengambil risiko untuk menenangkan opini publik, yang sungguh tak tertahankan. Tuan, Liang sangat bijaksana. Jika tidak ada orang yang memiliki kecerdasan setara untuk bersaing dengannya, saya khawatir posisi resmi Anda tidak akan aman. Kata-kata inilah yang membangunkan si pemimpi, dan Huang Bingwen juga mengerti artinya. Tidak peduli apa, jika tuan gurunya masih di sisinya, dan dia memiliki beberapa ide jahat. Jika dia menyingkirkannya, dia tidak akan bisa menghadapi Liang di masa depan. Memikirkan hal ini, Huang Bingwen berkata dengan malu, "Guru, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Anda harus mengalami sedikit kesedihan." Jantung Zhang Wendiao berdebar. Begitu Zhang Wendiao mendengar hal ini, dia langsung berlutut, bersujud seperti menumbuk bawang putih, dan menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu Anda di masa depan dan menjatuhkan Liang ini, sehingga restorannya akan ditutup dan dia akan dimiskinkan. Dalam hal ini, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Huang Bingwen berkata, "Anda memukuli seseorang dan menyebabkan kemarahan publik. Masalah ini cukup sulit untuk ditangani. Ada begitu banyak saksi hari itu sehingga aku benar-benar tidak dapat menahannya. Aku sudah memberitahumu sejak lama untuk menahan diri, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakanmu di masa depan." Zhang Wendiao mengangguk berulang kali. Dia benar-benar mendengarkan apapun yang dia katakan, seperti anjing yang melihat tulang. "Saya bertanya-tanya dan menemukan bahwa orang yang Anda pukul di restoran bernama Su Changlu, dan dia adalah keponakan Su Yuanzi, Presiden Kamar Dagang.
Su Yuanzi dulunya adalah pejabat pengadilan. Anda benar-benar rabun dekat. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang. Jika Anda kehilangan uang dan terhindar dari bencana, gunakan tabungan Anda untuk menyiapkan hadiah besar. Pergi ke rumah orang lain untuk meminta maaf. Anda harus meminta Su Changlu untuk memaafkan Anda secara pribadi. Pada saat itu, saya akan mengumumkan secara terbuka bahwa saya akan memukul Anda 20 kali di depan umum. Ini dapat dianggap sebagai hukuman dan pemukulan, dan masalah ini akan membuahkan hasil. Ketika Zhang Wendiao mendengar tentang pukulan papan 20 besar itu, dia segera menyeringai dan berkata, "Tuan, saya tidak tahan dengan papan 20 besar itu. Itu pasti akan mematahkan pantat saya. Tidak masalah jika aku membuatmu takut." Huang Bingwen berkata sambil tersenyum, "Jika saatnya tiba, aku akan memberitahu para petugas Yamen di bawahku untuk menunjukkan belas kasihan padamu." 20 papan besar berarti kulitnya merah dan bengkak. 2 atau 3 hari akan baik-baik saja. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tuan guruku dan menjaga liang itu dengan baik. Zhang Wendiao bersujud seperti menumbuk bawang putih, mengetahui dalam hatinya bahwa ini adalah hasil terbaik. Jika dia tidak mengikuti hakim daerah selama bertahun-tahun, dia akan diasingkan sepenuhnya. Orang ini menghabiskan $20 penuh, membawa 2 hadiah besar, dan membawa salah satunya ke rumah Su Changlu untuk meminta maaf. Anggota kamar dagang ini, Su, adalah orang yang baik hati. Dia kehilangan kesabaran hari itu dan mendapatkan kembali mukanya, jadi dia sudah lama mengabaikan masalah tersebut. Melihat Zhang Wendiao menangis dengan ingus dan air mata, dia secara alami memperlakukannya dengan lunak dan memaafkan bajingan ini. Orang kedua yang tersinggung pasti Liang. Bagaimanapun, dia membuat pernyataan tidak sopan kepada Lin Chuxue di restoran hari itu dan mengutuknya dengan kasar. Ketika mereka sampai di Menara Song Yue, mereka melihat tempat itu masih penuh dengan tamu, dan pelayannya bisa berlari secepat roda panas, jadi mereka tahu betapa populernya bisnis ini. Zhang Wendiao menundukkan kepalanya. Kedua anak laki-laki di belakangnya membawa hadiah dan duduk di meja di sudut, menunggu Liang muncul. Alasan mengapa dia datang ke restoran adalah karena dia datang ke pintu beberapa kali untuk meminta maaf. Liang bahkan tidak membuka pintu, jadi dia hanya bisa mengambil langkah ini. Wanita keluarga Lin telah keluar lagi. Dia sangat cantik. Aku melihatnya setahun yang lalu. Dia cantik, tapi tidak seperti hari ini. Apa yang kamu tahu? Saat itu, Liang tidak menyadari apa yang dia lakukan dan ingin pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Nyonya Lin telah mengerjakan pekerjaan rumah sepanjang hari, jadi dia secara alami agak kuyu. Mengenakan sutra, satin, emas, perak, dan giok di kepala kita sekarang, apakah ini bisa sama seperti sebelumnya? Pasangan ini memiliki hubungan yang sangat baik, mereka selalu tampil sebagai pasangan kemanapun mereka pergi. Zhang Wendiao memperhatikan dengan cermat. Lin Chuxue sedang memeriksa toko di depan. Liang berjalan di belakang dengan tangan di belakang punggung, dan terus menyapa orang-orang di sebelahnya. Zhang Wendiao khawatir dan memberi isyarat dengan tangannya, meminta kedua anak laki-laki itu untuk mengikutinya dengan membawa hadiah. Liang, aku menyinggungmu dengan kata-kataku hari itu. Aku harap kamu dan Nyonya Lin bisa lebih perhatian. Liang berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zhang Wendiao. Meskipun dia memohon belas kasihan, matanya menunjukkan kekejaman. Menurutku kamu ini siapa? Bukankah ini Tuan Zhang Wendiao? Kamu begitu mendominasi hari itu, tapi menurutku kamu punya tulang punggung. Tapi hari ini kamu berlutut di tanah seperti anjing yang berduka, tampak seperti budak yang mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Sungguh menjijikkan melihatnya. Liang tahu betul bahwa lebih baik menyinggung perasaan seorang pria daripada penjahat. Pria ini sangat kejam dan keji sehingga dia tidak boleh tinggal. Dia harus dihukum mati dalam beberapa hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Bab 91. Di hadapan publik, Liang tidak menyisakan ruang seolah-olah sedang memarahi anjing kudis. Wajah Zhang Wendiao memerah dan membiru, dan dia berharap bisa menemukan lubang tempat untuk masuk. Para tamu di sekitarnya semuanya adalah pengunjung tetap, dan kebanyakan dari mereka ada di sana ketika Zhang Wendiao begitu mendominasi hari itu, dan mereka semua merasa sangat lega. Liang, Anda menyalahkan saya karena tidak dapat melihat tingginya Gunung Tai.
Saya telah sangat menyinggung Anda hari itu. Saya harap Anda, Tuan Sarjana, lebih murah hati dan memaafkan saya. Meski dikatakan manusia butuh wajah, dan pohon butuh kulit, hal ini hanya dikatakan pada orang baik dan orang normal. Semakin pahit dan kejam penjahatnya, semakin dia tidak tahu malu. Kelompok orang ini akan melakukan apapun demi keuntungannya sendiri, dan mereka rela mengorbankan apapun. Melihat Liang menolak untuk melepaskannya, Zhang Wendiao berlutut di aula dan memohon, sering bersujud, dan papan lantai dibanting oleh lutut orang ini. Bagaimana Liang bisa mengalah dalam masalah ini? Dia hanya berbicara dan tertawa dan mengobrol dengan tamu di sebelahnya. Tapi Lin Chuxue juga berdiri di dekatnya, dan dia merasa sedikit tak tertahankan saat melihat Zhang Wendiao, yang sudah cukup tua, mengibaskan ekornya seperti anjing dan memohon belas kasihan. Tuan suami, menurut saya permintaan maaf orang ini cukup tulus. Saya baru saja mendengar bahwa Yuan Waisu juga memaafkannya. Mari kita jaga garis dalam hidup kita agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Liang tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam dia menyesali dalam hatinya bahwa istrinya pandai dalam segala hal, dia hanya memiliki kebaikan seorang wanita. Gagasan untuk meninggalkan garis tipis kebaikan sehingga kita dapat bertemu dengan mudah di masa depan adalah untuk orang normal. Bagaimanapun, itu semua adalah konflik internal, dan tidak mudah untuk melakukannya dengan baik. Tapi jika ini pertarungan hidup dan mati, lebih baik mati daripada disembuhkan. Memukuli anjing yang tenggelam adalah operasi dasar. Jika Anda baik hati dan berwajah lembut, orang-orang ini tidak akan menggigit Anda. Kata-kata Lin Chuxue cukup efektif. Bagaimanapun, Liang sangat mencintai istrinya. Anda menindas Tuan Su. Saya pikir Hakim Huang tahu apa yang sedang terjadi dan pasti akan menghukum Anda. Semua orang menunggu untuk melihat Anda dipukuli. Singkirkan barang-barang ini dan jangan taruh di sini untuk menodai matamu. Keluar. Seolah-olah dia telah menerima amnesti, Zhang Wendiao bersujud beberapa kali lagi di tanah, membawa barang-barangnya bersama putranya, dan berguling ke bawah, menyebabkan semua orang tertawa. Alasan mengapa Liang melakukan pekerjaan hebat adalah karena dia sudah memikirkannya secara mendalam. Pihak lain menganggapnya sebagai musuh dan sudah merencanakan untuk mengambil tindakan. Jika dia mencoba menyembunyikan kemampuannya dan menunggu waktu saat ini, itu sama dengan duduk santai dan menunggu kematian. Jadi ketika Zhang Wendiao bertindak sembarangan, Liang mengabaikan pecundang ini terlebih dahulu dan memberitahu Huang Bingwen bahwa kemarahan publik tidak boleh disinggung. Hukum istana kekaisaran sangat ketat, dan permintaan maaf hanyalah masalah rutin, dan pejabat pemerintah serius dalam mengambil keputusan. Huang Bingwen tahu bahwa kemarahan publik sulit untuk disinggung, jadi dia memasang pemberitahuan sebelumnya bahwa dia akan mengadili kasus ini besok siang dan menghukum berat Zhang Wendiao karena memukuli seseorang. Setelah Niu Er mengetahui berita itu, dia segera datang untuk mengantarkan surat pemberitahuan itu. Liang tertawa mendengarnya. Huang Bingwen ini hanya sekedar melakukan pertunjukan. Jika waktunya tiba, dia akan menugaskan orang khusus untuk melaksanakan eksekusi hukuman. Pukulannya akan diangkat tinggi dan dijatuhkan dengan lembut. Ini adalah hal yang biasa di pengadilan. Bahkan di zaman modern, Liang sudah sering melihat praktek-praktek hukuman seperti ini. Liang ingat di sebuah negara, koruptor yang merugikan negara triliunan saja hanya dihukum lebih ringan dari maling ayam. Setelah mendengar ini, Niu Er tidak berdamai dan berkata, orang itu Zhang Wendiao benar-benar penuh kebencian. Dia berani membuat masalah di restoran ketika Tuan Sarjana ada di restoran. Ini tidak bisa ditolerir. Saya sudah bertanya, kelompok Huang Bingwen semuanya adalah pejabat korup, dan mereka pasti akan mengeksploitasi masyarakat kemanapun mereka pergi. Jika Zhang Wendiao lolos dari pemukulan ini dengan mudah, maka sekelompok orang di pemerintah daerah akan mengikutinya dan datang ke restoran untuk menimbulkan masalah sesekali. Faktanya, meskipun Niu Er tidak mengatakannya, bagaimana mungkin Liang tidak mengetahuinya di dalam hatinya. Meski Zhang Wendiao dikalahkan kali ini, itu semua karena tim keamanan. Tim keamanan ini dapat dipekerjakan oleh setiap pedagang dan toko, dan ini tidak dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Jika kelompok orang ini benar-benar seperti yang dikatakan Niu Er, itu akan sangat menjengkelkan. Anda tidak bisa menendang orang di Menara Song Yue setiap hari, bukan? Memikirkan hal ini,
Liang berkata dengan suara rendah, pergi dan panggil Ma Liu, dan saya akan bertanya tentang aturan eksekusi dalam 2 hari terakhir. Niu Er tidak lagi seperti dulu, dan dia bekerja dengan mantap di bawah pelatihan Liang. Niu Er keluar secara khusus untuk mencari wajah baru yang telah bergabung dengan tim keamanan, dan meminta orang ini untuk mencari Ma Liu dan memberitahu dia bahwa paman ketiganya sakit parah. Pemuda ini dengan cepat berdiri dan segera sampai di kantor pemerintah daerah. Setelah berbicara dengan penjaga gerbang, dia segera mendapat perhatian. Ma Liu adalah salah satu dari 2 kepala polisi penangkap di pemerintahan daerah, dan dia dianggap sebagai tokoh terkemuka. Penyakit Paman Sanyang adalah masalah besar. Tapi setelah petugas Yamen memberitahunya, Ma Liu terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki paman ketiga? Tapi Ma Liu adalah orang yang sangat bermartabat, jadi dia hanya bertanya, seperti apa rupa orang itu? Bagaimana pakaiannya? Saya kembali untuk melihatnya. Saya tidak tahu orang yang datang ke sini. Dia mengenakan pakaian hitam dan berusia 20-an. Ketika mendengar bahwa dia berpakaian hitam, Ma Liu segera mengerti bahwa karena tim keamanan mengirim seseorang, pasti Niu Er yang datang mencarinya. Dia buru-buru pamit, berpura-pura terburu-buru lalu keluar, dan segera dibawa ke kediaman Liang. Niu Er juga ada di sini, mengobrol dengan Liang. Ketika mereka melihat Ma Liu masuk, mereka semua bangkit dan mengucapkan beberapa kata sopan. Ma Liu, Huang Bing akan dieksekusi di depan umum di kantor pemerintah daerah pada hari Wenming. Tahukah Anda siapa dalang di balik layar? Ma Liu berkata, yang akan melakukan pekerjaan besok adalah Kai Laowu dan muridnya. Keduanya adalah orang tua di pemerintahan kabupaten. Saya harus mengatakan bahwa saya memiliki keterampilan yang sangat bagus di bawah tangan saya. Jika saya memukulnya dengan ringan, gerakannya akan mengejutkan, tetapi hanya akan menjadi merah dan bengkak di kulit, tetapi jika saya ingin membunuhnya. Pada titik ini, Ma Liu merendahkan suaranya dan berkata, bahkan jika hakim daerah hanya mengizinkan 5 pukulan, orang ini akan dinonaktifkan. Faktanya, Liang juga pernah mendengar tentang hal ini. Dengan sedikit kekuasaan yang mereka miliki, para pejabat pemerintah ini juga menghasilkan uang secara gila-gilaan. Jumlah pukulan yang diperintahkan oleh hakim daerah hanyalah kuantitas, namun pegawai pemerintahlah yang berhak memutuskan seberapa keras orang tersebut harus dipukul. Banyak orang miskin yang tidak mampu membeli uang, dan sering kali mereka terluka dan cacat oleh orang-orang ini. Dan orang-orang kaya itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan membayar uang. Jika kita membicarakannya, baik Kai Laowu maupun muridnya bukanlah burung yang baik. Selain itu, orang-orang seperti Zhang Wendiao pasti akan membalas, meninggalkan masalah yang tak ada habisnya. Liang berdiri perlahan, besok aku akan membiarkan Kai Laowu melakukannya sendiri dan membunuh Zhang Wendiao. Bab 92, Liang tahu betul bahwa jika dia ingin mengalahkan Huang Bingwen, dia harus terlebih dahulu menyingkirkan penasihat militer berkepala anjing Zhang Wendiao. Menurut informasi yang Liang kumpulkan, orang ini mampu menimbulkan kerusakan yang berbahaya. Selama dia terus memberikan saran di depan Huang Bingwen, dia akan terus menimbulkan masalah. Selama penjahat seperti ini mendapat kesempatan untuk melakukan pukulan backhand, dia pasti akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membalas dengan gila-gilaan. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk membunuhnya. Bahkan jika kita tidak membunuh bajingan ini, kita harus membiarkannya cacat seumur hidup. Di zaman kuno, yang disebut tuan guru atau penasehat militer ini tidak memiliki lembaga formal. Mereka tidak lebih dari konsultan swasta yang disewa oleh hakim daerah atas biayanya sendiri. Hubungan penawaran dan permintaan antara kedua pihak adalah, saya mengeluarkan uang, dan Anda menyelesaikan masalah untuk saya. Jika tidak ada nilai guna, tentu saja akan dibuang. Secara khusus, Huang Bingwen adalah orang yang egois, dan dia suka membiarkan bawahannya disalahkan atas apapun. Jika Zhang Wendiao menjadi cacat, dia pasti akan ditinggalkan. Lebih baik mati daripada disembuhkan. Ini adalah solusi akhir bagi penjahat dan bandit berseragam. Niu Er buru-buru bertanya, berapa banyak yang perlu dipersiapkan? Tim keamanan kita dibutuhkan di daerah ini sekarang, dan pendapatannya cukup besar. Kita tidak bisa membeberkan kekayaan kita. Kalau orang luar mengetahuinya, rumor pasti akan menyebar. Jadi saya mengubur semua uang itu di belakang gunung.
Saya bisa mengambil sebanyak yang Anda butuhkan. Liang mengangguk. Tampaknya Niu Er memang menjanjikan. Tuan Liang, tim keamanan kita sekarang bertanggung jawab atas 3 kali makan dan daging setiap malam. Mereka yang berada di kota akan pulang, dan kita akan mengatur akomodasi bagi mereka yang berada di luar kota. Semakin banyak orang yang mendaftar sekarang, dan sudah ada 200 anak muda. Saya tidak peduli apakah mereka tentara elit atau jenderal. Semakin banyak Niu Er berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Sejak dia mengikuti Liang, hidupnya menjadi berbeda. Di masa lalu, dia menindas pedagang di mana-mana, dan reputasinya sangat buruk. Dia berkelahi dengan gangster lain sepanjang hari, dan hidupnya sangat menyedihkan. Sekarang tim keamanan telah dibentuk, setiap orang yang berjualan di toko-toko di daerah ini akan disambut dengan senyuman, dan punggungnya dapat diluruskan saat berjalan. Yah, kamu boleh mengambil 30 guan uang dulu, tidak, ambil 40 guan. Ketika Niu Er mendengar bahwa dia ingin menarik begitu banyak uang, dia tidak berani bertanya lagi. Namun meski begitu, Liang dapat melihat bahwa pria kasar ini tampak kesakitan dan memiliki kesan seperti pria berkeluarga. Lagi pula, kehidupan Niu Er di masa lalu sebenarnya tidak begitu baik. Ketika dia punya uang, dia hidup dan minum dengan liar, dan ketika dia tidak punya uang, dia sangat lapar sehingga dia mengkhawatirkan hatinya. Setelah akhirnya menabung banyak uang, dia harus mengeluarkan 40 dolar sekaligus, dan mau tidak mau dia enggan berpisah dengannya. Niu Er, lihat caramu memetik dan mencakar. Liang berkata sambil tersenyum, jika kamu telah menghabiskan semua uangmu dan kembali, apa arti uang kecil ini? Selama kamu mengikutiku, jangan bicara tentang harta emas dan perak mulai sekarang. Mungkin kamu bahkan bisa menjadi raja dan perdana menteri, dan namamu akan tertinggal dalam sejarah dinasti Qing. Niu Er dan Ma Liu tentu saja tidak menganggap serius kata-kata ini dan hanya mengangguk sambil tersenyum. Saya tidak menggunakan uang ini untuk keperluan pribadi, tetapi memberikannya kepada Kai Laowu. Saya khawatir orang ini tidak akan bisa tinggal di daerah kita di masa depan, jadi tolong ambil lebih banyak. Apa? Aku menghabiskan waktu lama melakukannya untuk Kai Laowu. Ma Liu menjadi cemas saat mendengar ini, Kai Laowu bukan orang baik, kenapa repot-repot memberinya uang ini? Liang berkata perlahan, saya memberinya uang ini untuk melakukan sesuatu. Besok dia akan menghajar Zhang Wendiao hidup-hidup di depan umum. Hanya 2 kalimat ini yang membuat Niu Er dan Ma Liu saling berpandangan dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Zhang Wendiao adalah guru Huang Bingwen, bagaimana mungkin dia tidak menjaganya? Besok ketika saat menerima hukuman pukulan, menabrak papan, Kai Laowu harus mengangkatnya tinggi-tinggi dan menurunkannya dengan lembut. Kai Laowu bukan orang gila, dia pasti takut menyinggung hakim daerah dan tidak mungkin bersikeras melumpuhkan tuan gurunya. Saat Ma Liu hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar Liang berkata, tidak perlu bicara lagi, saya tahu Kai Laowu tidak memiliki keberanian, jadi kita harus pergi malam ini. Kamu jangan terpaku pada hal-hal sepele ketika melakukan hal-hal besar, Niu Er, kamu meminta tuannya untuk membawa orang ini bersamamu, dan kami akan mentraktir Kai Laowu minum di Menara Songyue malam ini. Niu Er tidak mengerti apa maksudnya, tapi dia segera bangun setelah mendengar perintah itu dan keluar untuk sibuk dengan persiapan. Ma Liu sedikit lebih pintar, dan dia menebak dengan kasar maksudnya. Melihat tidak ada seorang pun di ruangan itu, dia bertanya dengan suara rendah. Tuan Liang, apakah Anda akan membiarkan Kai Laowu melumpuhkan Zhang Wendiao dan kemudian membawa pergi keluarganya? Uang ini memang bagus, tapi Kai Laowu tidak akan berani. Orang tua ini hampir berusia 50 tahun ini. Dia hanya seorang pengecut. Jika kamu ingin dia menyinggung perasaan Huang Bingwen, jangan pernah memikirkannya. Liang tersenyum tenang dan hanya berkata, Kai Laowu adalah orang tua di Yamen. Kamu pasti mengenalnya. Ajak saja dia untuk minum bersamamu malam ini. Jangan katakan apapun lagi dan lakukan saja. Entah kenapa, Ma Liu kini merasa Liang bukan lagi sarjana seperti dulu. Ia selalu memiliki aura yang tak terlukiskan saat bertemu dan berbincang. Meskipun mereka adalah teman baik di hari kerja, mereka tetap berhati-hati, seperti halnya bawahan yang bertemu dengan atasan langsungnya. Ma Liu benar-benar melakukan pekerjaannya. Ketika dia kembali ke kantor pemerintah daerah,
dia menemui Kai Laowu dan berkata bahwa dia akan mentraktirnya minuman di ruangan Menara Songyue malam ini. Ini adalah masalah besar. Bagaimanapun, Ma Liu bukan lagi pemimpin orang-orang kriminal jalanan saat itu. Dia sekarang adalah seorang penangkap kepala yang terhormat dan dapat dikatakan sebagai bos langsung Kai Laowu. Bagaimana Kai Laowu berani menolak undangan yang dikirim oleh atasan langsungnya? Dia segera mengucapkan terima kasih dan berkata dia akan menunggu di pintu Menara Songyue setelah bekerja. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan lancar. Niu Er mendorong gerobak kayu tanpa siapapun, menggali 40 koin tembaga dari gunung belakang, dan mendorongnya kembali dengan gerobak. Dia juga memerintahkan 8 Vajra Agung di bawah komandonya untuk tidak keluar malam ini, dan mereka semua memiliki pedang tajam di tubuh mereka dan mempersiapkannya di kamar pribadi Menara Songyue. Saat senja, semua pejabat pemerintah daerah juga pulang kerja. Kai Laowu tidak berani lalai dan bergegas ke Menara Songyue. Meski biasanya ia menipu banyak uang, Kai Laowu sangat pelit bahkan tidak mau makan telur bebek asin, apalagi pergi ke restoran. Dia sudah lama mendengar bahwa makanan di Menara Songyue adalah yang terbaik di kawasan itu, tetapi sebenarnya dia sangat rakus sehingga dia berdiri di depan pintu gedung dan menelan ludah. "Oh," kataku Kai Laowu, "dia datang lebih awal dariku. Kenapa? Kamu selalu ingin datang dan mencoba sesuatu yang baru, kan?" Ma Liu lah yang berbicara. Dia bahkan sudah berganti pakaian santai. Kai Laowu sedikit gugup sekarang, tapi saat dia melihat Ma Liu memperlakukannya seperti ini, dia merasa lega. "Kapten Ma, sebenarnya aku yang harus mentraktirmu minuman ini. Tidak ada alasan bagi atasan untuk mentraktir bawahannya." Aku merasa sangat tidak tahu malu. Melihat lelaki tua ini berpura-pura batuk, Ma Liu pun tertawa. "Ayo, kita bergandengan tangan. Kita tidak akan kembali sampai kita mabuk malam ini." Bersambung ke bab selanjutnya.